Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, untuk melanjutkan kajian kita pelajaran tafsir. Pada pertemuan sebelumnya telah kita menyelesaikan tafsir surat Al-Fil. Tafsir surat Al-Fil, yaitu berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy berupa nikmat keamanan dan nikmat terpenuhinya makanan. Adapun malam ini kita akan lanjutkan dengan tafsir surat atau surah Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada kita tambahan ilmu dan tambahan hidayah. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kebinasaan. Wail artinya kebinasaan. Likulli humazah, bagi semua humazah, para tukang gibah. Lumazah lagi para pencela. Humazah tukang gibah, orang yang menceritakan keburukan atau aib orang lain di belakangnya. Nah, jazakallahu khairan. Lumazah orang yang mencela. Orang yang mencela. Humazah, lumazah, nanti sebentar insyaallah kita akan jelaskan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang jama'a mengumpulkan malan harta, wa 'addadah dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka
annama lahu, bahwasanya hartanya, akhladah, akan membuat dia kekal. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Artinya keyakinan itu, prasangka itu keliru, tidak benar. Harta itu tidak bisa membuat orang kekal. La yumbadzanna fil hutamah. Orang ini atau dia akan dicampakkan fil hutamah, di neraka hutamah. Hutamah nama lembah yang ada di neraka atau nama siksaan yang ada di neraka. Jadi di dalam neraka itu macam-macam bentuk siksaannya. Lembah-lembahnya juga macam-macam. Ada hawiyah, ada hutamah, ada sakor. Siksaannya macam-macam sesuai dengan jenis penyelisihan atau kesalahan orang-orang. La yumbadzanna fil hutamah, dia akan dicampakkan atau dimasukkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apakah hutamah itu? Narullahil muqadah, neraka Allah al muqadah, yang dinyalakan. Neraka al-muqadah, yang dinyalakan, menyala terus menerus, tidak pernah padam. Api yang ada di neraka itu tidak pernah padam. Allati tattali'u 'alal afidah, yang neraka itu tattali'u, panasnya itu menyengat, 'alal afidah, sampai ke hati. Panasnya itu menyengat, terasa sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya dia, yaitu di dalam neraka itu, 'alaihim, mereka orang-orang yang disiksa tadi dalam neraka hutamah ini, muqsadah, terkunci, terkukung di dalamnya, tidak bisa keluar. Fi amadim mumaddadah, di amad, di tiang mumaddadah yang terbentang. Maksudnya gambaran kalau neraka jahanam itu dikunci mati. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar darinya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam. Tapi gambaran yang Allah sebut di sini gambaran yang ada pada saat itu. Jadi orang-orang di zaman itu, mereka kalau mengurung orang di dalam suatu gedung, pintunya itu ditaruh apa? Kayu. Taruh palang. Setelah ditutup baru taruh palang. Artinya tidak bisa orang keluar dari situ yang sudah masuk di dalam. Nah itu fi amadim mumaddadah, amad, tiang mumaddadah yang terbentang di depan pintu. Untuk menambah kuat pintu tersebut sehingga tidak bisa orang keluar darinya. Ini ibarat ungkapan seperti ini tentu diungkapkan oleh Allah supaya karena kondisi saat itu. Taib, mari kita baca penjelasan dari Syekh Musa'id At-Tayyar hafizahullahu ta'ala. Yatawa'adu rabbuna kullaman kana khuluquhu annahu yattabun nas wa yat'anu fihim. Yatawa'adu rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, yatawa'ad, mengancam dengan ancaman yang keras. Siapa itu? Kullaman kana khuluquhu, semua orang, siapa saja
Khuluquhu, yang akhlaknya itu annahu yaktabun nas. Kebiasaannya itu yaktabun nas, suka menggibah manusia. Gibah artinya menceritakan aib orang lain di belakangnya. Menceritakan aib orang lain di belakangnya. Wa yat'anu fihim, dan mento'an, mencela manusia. Jadi gibah menceritakan aib. Kalau yang makna dari haba tadi humazah. Kalau lumazah mencela secara terang-terangan. Woi botak, nah itu contoh. Woi hitam, kamu ini hidungnya peset, contoh. Itu lumazah. Kalau humazah menceritakan aibnya di belakang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras akan menyiksa model-model orang-orang yang seperti ini, yang kebiasaannya seperti ini. Alladzi min sifatihi annahu harisun ala jam'il mali wal iktsari addihi wa hisabihi. Yang termasuk sifat orang seperti ini, humazah lumazah ini adalah harisun ala jam'il mal, sangat berambisi mengumpulkan harta. Wal iktsari min addihi, dan suka menghitung-hitungnya. Setelah dikumpul, dapat kumpul, hitung. Takut dia berkurang. Kalau berkurang sedikit pusing kepalanya. Wa hisabihi, dan dia hitung-hitung. Oh harta saya sekian. Sebelum tidur malam, oh sudah untung sekian. Bangun tidur lagi, mau nambah lagi. Bagaimana caranya supaya nambah hartanya terus? Taib. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa kaitannya orang yang suka menggibah dan suka mencela dengan mengumpulkan harta? Kaitannya orang kalau suka dengan dunia, di antaranya suka dengan harta, tetap akan mengantar dia untuk menggibah orang lain kalau dia tidak suka, dan akan mentoan, mencela, menjelek-jelekkan. Itu mau tidak mau harus seperti itu. Ada persaingan atau iri, hasad, itu muncul yang seperti itu. Apalagi senang mengumpulkan harta ini, senang dengan dunia, tidak bisa tersaingi, sudah itu. Setelah orang tersebut akan dihujani dengan celaan, kemudian dengan gibah dan seterusnya. Taib, kemudian kita lanjutkan. Fi amadin mumaddada, ay dzalika kama yadhunnu hadzal. Taib, dia tidak jelaskan di sini. Lanjut dari perkataan beliau. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, mereka akan dicampakkan ke dalam hutamah. Di sini beliau tafsirkan ma dzalika kama yadhunnu hadzal lamiz al-lamiz. Kalla, sekali-kali tidak, maksudnya apa yang mereka sangkakan, bahwasanya harta yang dia kumpulkan dia sangka bisa membuat dia bahagia, membuat dia kekal, hidup terus menerus. Sekali-kali itu sangkaan yang tidak benar. Hadzal lahamiz al-lamiz, yang disangka oleh hamis ini, yang suka menggibah dan suka mencela ini, laisa maluhu bimukhlidihi, harta yang dia kumpulkan itu tidak akan bisa membuat dia kekal. Tidak bisa membuat dia kekal. Kita tahu bahwasanya orang ini mengumpulkan harta, di antara tujuannya membuat dia senang, bahagia. Segala upaya dia lakukan bagaimana dia bisa sehat dengan harta itu. Sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala tidak. Itu sangkaan yang keliru, tetap akan mati juga.
Thumma akhbara ta'ala annahu sayu'aqibuhu ala a'malihi allati amilaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya orang ini Allah akan iqab. Allah akan azab terhadap kelakuannya itu. Ngumpulkan harta, senang ngumpulkan harta, tiap hari harta, pekerja apa yang dia yang apa di pikirannya harta, mau tidur harta, mau bangun harta, senang dengan harta. Siapa yang mengusik dia akan sikat, ditoan, digibah, dicela dan seterusnya. Fadzakara annahu sayaqdhifuhu wa yulqihi fil hutamah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang ini kalau meninggal di akhirat Allah akan campakkan di dalam neraka jahanam. Neraka yang namanya hutamah. Dari orang yang suka mengumpulkan harta, harta yang dia kumpulkan membuat dia bakhil. Berkurang sedikit dia marah, tidak suka, pusing kepalanya. Kalau bertambah dia senang. Ada yang mengusik dia sikat. Atau ada yang menyaingi dia dari harta tersebut, dari sisi banyak usahanya, bisnisnya, dia akan sikat. Nah, ini orang yang yang sudah kecanduan dengan dunia, dengan harta. Orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dia tidak bertobat tentunya ya. Apa yang kita sebutkan tadi para ikhwan dan akhwat semua, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini orang seperti ini kalau sampai meninggal tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini sebagai ancaman bagi orang yang berperangai seperti ini, suka model dengan seperti ini, mencela, menggibah, mentoan, suka mengumpulkan harta, tidak mau hartanya berkurang, kerjaannya harta terus, ridho dengan harta, kalau tidak harta dia benci. Orang seperti ini kalau sampai meninggal tidak berubah, tidak bertobat, nah ini seperti ini yang akan diazab karena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang setelah itu dia sadar kembali kepada Allah, maka jelas Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dia bertobat dari gibahnya, bertobat dari mencela orang, bertobat dari senang mengumpulkan harta, sehingga harta yang dia kumpulkan dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan ghibah, apakah dosa ghibah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi pokok menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Karena ghibah ini berkaitan dengan hak manusia. Namun di sebagian para ulama ada yang merinci. Kalau orang yang digibahi tidak mengetahui kalau dia sedang digibah, maka cukup kita doakan orang tersebut dan kita sebutkan kebaikannya di majelis yang kita sebutkan keburukannya. Kalau ghibah tersebut sudah sampai ke orang tersebut, kita bilang si fulan ini begini-begini, ternyata sampai ke telinganya, maka kita harus minta maaf sama dia. Kalau belum sampai dia tidak tahu, cukup kita doakan kebaikan buat orang itu, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan oleh Allah, diterima amal ibadahnya. Kemudian kita ceritakan kebaikan-kebaikannya di majelis yang tempat kita menggibah dia tadi itu. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak merinci seperti itu. Tetap harus minta maaf langsung. Mau dia sampai dia tahu atau tidak, kita harus minta maaf. Thayyib.
Kemudian penjelasan dari beliau hafizahullah taala, thumma istafhama anha ala sabilit tahwil faqala wa ma a'lamaka ma hadhihi allati tahtatimu fiha ma fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam bentuk pertanyaan, wa ma adraka mal hutamah. Perkataan Allah, wa ma adraka mal hutamah, apakah engkau tahu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, neraka Allah yang muqadah, yang menyala-nyala, tidak akan pernah padam. Jadi api neraka itu ya ikhwan dan akhwat semua, azani Allah wa iyyakum, tidak pernah padam apinya. Siksaan yang ada di neraka itu api. Bahan bakarnya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi neraka itu tidak pernah padam, menyala terus. Bahan bakarnya batu dan manusia. Jadi manusia di dalam neraka itu yang mengeluarkan api. Api semua, dari mulutnya, dari matanya, badannya, semua api. Batu yang di sana juga api semua, tidak pernah padam. Neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Thayyib. Dan ini siksaan yang mengerikan api. Siksaan yang mengerikan di dunia ini, siksaan yang mengerikan itu dibakar. Hah? Beda siksaan cuma dicambuk, ditusuk pakai benda tajam, dibuang dari tempat yang tinggi, dengan dibakar. Bakar itu mengerikan, sadis. Makanya di neraka jahanam siksaannya adalah dengan dibakar. Wal iyadzu billah. Thumma bayyana anna hadhil hutama hiya an-nar allati tashta'ilu wa taltahibu min shiddatil iqad. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya hutamah ini adalah nar, neraka, allati tashta'ilu, yang isti'al, berkobar terus apinya, wa taltahibu min shiddatil iqad, taltahib, menyala-nyala, tidak pernah padam. Hiya hadhihin nar allati yablughu harruha qulubahum. Api ini menembus panasnya sampai ke dalam hati. Subhanallah, bagaimana itu panasnya itu. Ikhwan semua, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah model kita seperti ini yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Model kita seperti ini? Kita jawab tidak. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya manusia yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam akan diperbesar tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya, giginya saja seperti gunung Uhud. Nanti kalau antum ke Madinah, lihat itu gunung Uhud bagaimana besarnya. Gigi penduduk neraka begitu besarnya. Kalau mereka menangis, di bawah kelopak matanya itu, di bawah bagian bawah, tertampung air, di situ bisa perahu ke sana kemari, itu bisa. Nah, artinya penduduk neraka itu ya besar. Bukan makhluk baru yang Allah ciptakan, bukan kita manusia yang ada di dunia ini, yang memang Allah takdirkan masuk neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka jahanam ini. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jadi diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya dipertebal. Model-model kita ini dimasukkan ke neraka jahanam ya tidak fair, tidak pas. Dipertebal siksaan, karena supaya apa? Sebanding dengan siksaan yang ada di neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Wa tahriku kulla qalbin bihasabi dzambihi. Subhanallah. Akan membakar semua hati manusia yang masuk neraka jahanam ini bihasabi dzambihi, sesuai dengan kadar dosanya.
Hmm? Semakin berat kadar dosanya, tembusnya api ini sampai membakar hatinya sesuai dengan kadar dosanya. Semakin panas. Semakin kecil juga. Wa hadhihi nar mutbiqatun 'alal kufar. Neraka ini menyelimuti orang-orang kafir. La yastati'una al-khuruja minha. Mereka tidak bisa keluar darinya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain. Mereka sekali-kali tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Mereka itu mau keluar tapi tidak bisa. Wa hum yu'adzabuna fiha fi a'midatin tawilatin minan nar. Mereka diazab di dalam neraka di tiang yang sangat panjang, tiang yang sangat tinggi-tinggi minan nar, dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini agar kita berusaha berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah ancam dalam ayat yang mulia ini, yaitu apa itu? Ghibah dan ta'an, mencela. Bukan berarti ketika orang terjerumus maka dia langsung selesai, langsung jadi orang buruk, tidak. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, anaknya Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang bertobat, sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali. Jadi kalau terjerumus menggibah, kembali kepada Allah, bertobat. Kalau dia memilih pendapat yang kita sebutkan tadi, maka dia perbanyak mendoakan orang yang dia gibah agar dosanya diampuni, diterima amalannya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha memuji, menyebutkan kebaikannya di majelis yang dia gibahi, yang dia tempat cerita di situ. Kejelekannya. Taib. Dan kalau sudah diketahui oleh orang tersebut, maka dia meminta maaf, minta dihalalkan. Dan ini orang yang terbaik, orang seperti ini ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, sudah pusing amat. Ketika dia menggibah, dia tidak peduli. Apalagi gibahnya ini disertai dengan keyakinan dia di atas kebenaran, seperti gibah untuk tahdzir misalnya, mentahdzir, memperingatkan umat dari kesesatan, niatnya seperti itu. Disebutkanlah keburukan dai-dai yang dianggap sesat, kemudian disebar. Dia tidak tahu ternyata syaratnya tidak terpenuhi, harusnya dia terjerumus ke dalam gibah. Karena gibah itu memiliki syarat. Harus ada syarat terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka jatuh ke dalam gibah yang diharamkan. Hukum asal menyebutkan kejelekan orang lain, di belakangnya masuk gibah. Kalau ada maslahat misalnya untuk memberikan peringatan, boleh hukumnya. Tapi kalau tidak terpenuhi maka masuk ke dalam gibah yang diharamkan. Masuk ke dalam gibah yang diharamkan. Apalagi sudah menyerang person. Sudah menyerang person. Nah ini yang berbahaya. Jadi mari kita kalau terjerumus ke dalam dosa seperti ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mencela, lumazah. Humazah ini jamak dari hamiz. Lumazah jamak dari lamiz. Humazah jamak. Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka binasa bagi setiap lumazah para penggibah, humazah para penggibah, lumazah para pencela. Disifatkan oleh Allah seperti ini, berarti orang seperti ini orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap pada pendiriannya, dia merasa benar seperti itu sampai mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwan,
Baik, sampai situ ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut pada surat Al-Asr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.